Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar. Wa anna muhammadan nabiyul mukhtar. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabil abrar. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-14 di bulan Ramadan ini. Semoga kita masih tetap diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam meniti hari-hari Ramadan kita sampai ke penghujung bulan nanti. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan tadabbur Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 60 sampai dengan 65. Saya mulai dari ayat yang ke-60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wa wujuhuhum muswaddah. Alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Wajah-wajah mereka menjadi hitam. Jadi nanti di akhirat akan ada orang-orang yang wajahnya hitam lebam karena di masa hidupnya selama di dunia dia telah berbuat dusta terhadap Allah. Kata muswaddah terambil dari kata as-sawadu yang artinya warna arang atau sesuatu yang hangus kehitaman. Jika dipahami secara hakiki, tentu saja ia bukan dalam pengertian warna kulit sebagaimana halnya di dunia ini, tetapi kehitaman itu adalah akibat hangus terbakar di api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Neraka adalah tempat bagi orang-orang yang sombong atau takabur. Dalam sebuah hadis dikatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidaklah masuk surga seseorang yang di hatinya terdapat kesombongan walau seberat biji zarrah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sedang definisi sombong bisa kita ambil dari hadis dari riwayat hadis dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kibru bataral haqqi wa ghumtun nas, bahwa sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sedang macam-macam kesombongan itu ada 3. Pertama, sombong terhadap Allah. 2, sombong terhadap Rasulullah. Dan 3, sombong terhadap manusia. Sesungguhnya sifat ini menjadi penghalang masuknya seseorang ke dalam surga, karena dia jadi penghalang bagi seorang untuk memiliki akhlak seorang mukmin. Akhlak seorang mukmin adalah pintu surga, dan kesombonganlah yang menutup pintu surga itu. Dalam surah Al-A'raf ayat 146, Allah berfirman yang artinya, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya. Dari ayat ini bisa kita pahami bahwa
Allah akan menghilangkan pemahaman Al-Quran dari hati-hati orang-orang yang sombong. Dan Allah akan menutup hati-hati mereka dari cahaya Allah. Sedang Ibnu Juraid menafsirkan bahwa Allah akan memalingkan mereka hingga tidak dapat merenung dan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Sebab-sebab timbulnya sifat sombong adalah ilmu, amal dan ibadah, garis keturunan atau nasab, kecantikan, harta, kekuatan, dan banyaknya pengikut, pendukung, murid, anak, dan keluarga. Secara umum, kesombongan atas segala kenikmatan yang ia yakini telah mencapai kesempurnaan akan dapat menyesatkannya, walaupun sebenarnya kenikmatan itu masih jauh dari kesempurnaan. Ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yunajjillahu allazina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Keburukan tidak akan menyentuh mereka, dan mereka tidak akan berduka cita. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memahami bahwa kata bimafazatihim dalam arti amal-amal soleh, karena Allah menganugerahkan pengampunan dan surga bagi yang beramal soleh. Ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia atas segala sesuatu Maha memelihara. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Kalimat segala sesuatu ini mencakup apa saja kecuali Allah. Pernyataan ini mengandung konsekuensi kewajiban segala sesuatu untuk tunduk patuh kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, karena Dialah sumber adanya segala sesuatu. Dan Allah pula yang Maha memelihara dan mengendalikan segala sesuatu. Ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu maqalidus samawati wal ard. Wallazina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun. Kepunyaannya kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi, dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Ayat di atas bermaksud menegaskan bahwa Allah yang memiliki segala sesuatu, serta Dia pula yang menguasai dan mengendalikan segala persoalan yang ada di langit dan di bumi, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Pernyataan bahwa miliknya atau di bawah kendalinya kunci-kunci langit itu bukan saja berarti Dia yang menguasai langit dan semua benda langit, tetapi Dia yang mengatur sistem kerjanya, dan demikian juga halnya dengan bumi, termasuk manusia yang berada di atasnya. Ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul apa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah, maka apakah kepada selain Allah kalian menyuruh aku untuk beribadah, wahai orang-orang yang bodoh? Kata al-jahiluna adalah bentuk jamak dari kata al-jahilu yang digunakan Al-Quran, bukan saja dalam arti seorang yang tidak tahu, tapi juga dalam arti pelaku yang kehilangan kontrol dirinya
sehingga melakukan hal-hal yang tidak wajar, baik atas dorongan nafsu, kepentingan sementara, maupun kepicikan pandangan. Istilah ini juga digunakan dalam arti mengabaikan nilai-nilai ajaran ilahi. Ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yajbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau Muhammad dan kepada nabi-nabi yang sebelum engkau, jika kamu mempersekutukan Tuhan, pasti akan terhapus amalmu dan pastilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kalimat lain asyrakta, yang artinya seandainya engkau telah mempersekutukan Allah, walaupun redaksinya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tentu saja hal tersebut mustahil terjadi pada beliau. Redaksi ini sebagai peringatan kepada manusia bahwa Nabi Muhammad SAW pun yang merupakan kekasih Allah tidak dapat luput dari kerugian bila mempersekutukan Allah. Ayat ini sebenarnya lebih dimaksudkan sebagai sindiran kepada kaum musyrikin yang selama ini terus bersikeras menganut kepercayaan syirik. Itulah hakikatnya mengapa ayat di atas menggunakan bentuk kata kerja masa lampau ketika berbicara tentang syirik, yakni dengan mengatakan la in asyrakta. Artinya, jika engkau telah mempersekutukan Allah, maksudnya adalah walaupun engkau itu utusan Allah, jika syirik pasti akan menjadi orang-orang yang merugi. Mafhum mukhalafahnya adalah apalagi jika bukan nabi, sedangkan para nabi tidak mungkin melakukan syirik. Kalimat minal khasirina mengandung makna masuk dalam kelompok orang-orang yang rugi. Hal tersebut menunjukkan kemantapan kerugian tersebut karena seseorang yang masuk ke dalam kelompok tertentu mengandung makna bahwa sifat, keahlian, dan keterlibatannya adalah kegiatan yang ditekuni kelompok tersebut amat mantap. Potongan ayat di atas ditujukan kepada Nabi SAW karena walaupun jika beliau seorang nabi, padahal Allah telah menjaga para nabi dari kesyirikan, maka tetap akan mendapatkan sanksi yang sedemikian rupa jika dia melakukan syirik. Macam-macam kesyirikan. Ada dua macam, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Yang termasuk syirik akbar ini ada 4, yaitu pertama syirik ad-doa, syirik dalam berdoa. Maksudnya digambarkan pada surah Al-Ankabut ayat 65. Yang artinya, maka apabila mereka naik kapal, mereka mendoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Jadi di mana ada orang yang ketika butuh, dia berdoa kepada Allah, tetapi ketika permasalahannya telah selesai, dia kembali mempersekutukannya. Yang kedua adalah syirik an-niyah wal qasdu wal al-hadaf. Syirik niat, kehendak, dan tujuan hidup berdasarkan surah Hud ayat 15 dan 16, yaitu yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka lakukan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya adalah syirik at-ta'ah atau syirik ketaatan. Syirik dalam ketaatan selain dilarang lebih mencintai sesuatu selain Allah sebagai umat muslim, juga dilarang lebih taat kepada selain Allah,
karena tindakan tersebut mirip dengan perbuatan menyembah berhala, sebagaimana digambarkan dalam surah At-Taubah ayat 31 yang artinya, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Selanjutnya termasuk syirik akbar adalah syirik mahabbah atau kecintaan. Seorang muslim dilarang lebih mencintai apapun selain Allah, baik itu lebih mencintai orang tua, saudara, suami, istri, sahabat, atau siapapun. Janganlah mencintai secara berlebihan selain Allah, terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 165 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Yang kedua adalah syirik asghar. Ini adalah syirik yang dihasilkan dari perbuatan maupun ucapan yang dinyatakan sebagai perbuatan-perbuatan syirik seperti riya dan lain-lain, namun tidak sampai menyebabkan keluar dari agama Islam. Namun syirik asghar ini bisa menjadi syirik akbar jika dilakukan terus-menerus. Tema pokok dari ayat di atas adalah, jika kalian umat Islam atau siapa saja dan beragama apa saja, jika kalian mempersekutukan Allah dengan apa saja atau siapa saja dalam macam-macam kesyirikan dengan berbagai modelnya, maka Allah akan membatalkan amal-amal perbuatan baik kalian yang telah kalian lakukan sepanjang hidup kalian. Nauzubillah min dzalik. Demikian para pendengar yang berbahagia, Tadabbur surah Az-Zumar ayat 60-65 mudah-mudahan akan menambah keyakinan kita, pemahaman kita terhadap Al-Quranul Karim. Hadanallahu iyana ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.